おはようございます。こんにちは。はい。お元気ですka, minasan? Hai, sensei mau genki desu. Saya juga baik-baik saja. Oke, kita ketemu lagi dengan materi yang sama ya, hanya dilanjutkan kembali. Oke, ya minasan, hajime mashou. Nah, di depan kalian ada kata hajimemashite. Kalian sudah pernah belajar ya? Masih ingat artinya? Ya, betul sekali. Artinya adalah perkenalkan atau halo ya. Jadi tolong diingat ya, ketika kita memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain, selalu mengucapkan hajimemashite ya. Kemudian menyebutkan nama seperti yang pernah kalian pelajari. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memperkenalkan identitas diri sendiri seperti nama, asal sekolah, tingkatan kelas, tempat tinggal, usia, dan kesukaan dalam bahasa Jepang. Di pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar menjelaskan nama, asal sekolah, dan tingkatan kelas. Hari ini kita akan melanjutkan dengan menyebutkan tempat tinggal dan usia. Ya, ya, gambatte kudasai ne. Gambatte ne. Hai, kita lihat contohnya. Nah, di depan kalian ada contoh. Bacakan terlebih dahulu ya. Jadi tolong sambil meraba-raba kira-kira artinya apa ya. Hajimemashite. Watashi wa Yukiko desu. Nihonjin desu. Tokyo Dai Ichi Koukou no 10年生です。東京に住んでいます。16歳です。どうぞよろしくお願いします。Sensei ulang sekali lagi. Hajimemashite. Watashi wa Yukiko desu. Nihonjin desu. Tokyo Dai Ichi Koukou no 10年生です。東京に住んでいます。16歳です。どうぞよろしくお願いします。Hai, kita akan belajar seperti itu hari ini. Ya, jadi kira-kira artinya apa? Ya, perkenalkan nama saya Yukiko. Saya orang Jepang. Kemudian, ya saya kelas 10 siswa SMA 1 Tokyo. Saya tinggal di Jepang. 16 歳です. Ya, usia saya 16 tahun. Kemudian, senang berkenalan dengan Anda. Oke, jadi kita akan belajar juga hari ini ya. Nah, di contoh ada kata Nihonjin desu. Sensei beri tanda merah. Kenapa? Ini adalah untuk menyebutkan kebangsaan. Ya, jadi ketika kalian memperkenalkan diri kepada teman-teman kalian dan kita berada di negara kita sendiri, tidak usah menyebutkan saya orang Indonesia. Tetapi kalau kalian keluar dan kalian memperkenalkan diri kepada orang asing, maka kita menyebutkan asal negara kita. Nah, Indonesia Jindes. Saya adalah orang Indonesia. Ya, seperti itu ya. Jadi menyebutkan nama negara kemudian diikuti Jindes artinya menunjukkan kebangsaan dari seseorang. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di awal Sensei sudah mengatakan kita akan belajar menyebutkan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal dalam bahasa Jepang adalah tempat diikuti dengan kata ni sunde imasu. Ya, tempat diikuti ni sunde imasu. Itu artinya tinggal di. Ya, jadi Anda menyebutkan tempatnya di mana, kemudian diikuti dengan kata ni sunde imasu. Contoh, misalnya saya mau mengucapkan alamat saya. Saya tinggal di Makassar. Makassar ni sunde imasu. Ya, jadi Anda menyebutkan tempatnya kemudian diikuti kata ni sunde imasu. Oke? Jadi artinya adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan tempat tinggal kita dalam bahasa Jepang. Oke, kita lanjut. Angka ditambah kata sai desu. Angka ditambah kata sai desu. Artinya
Ya, betul. Untuk mengucapkan usia dalam bahasa Jepang atau tahun ya, titik-titik tahun. Nah, contoh misalnya seperti tadi ada contoh Jurokusai desu. Jurokusai desu. Ya, usianya 16 tahun. Jadi di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang angka ya. Jadi tolong diingat-ingat angka karena di pembelajaran yang berikut-berikutnya kita akan bertemu lagi dengan angka. Ya, jadi kalau 16, 10 ditambah angka 6 ya. Jurokusai desu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kite imashou. Kita akan mengucapkan dulu usia dalam bahasa Jepang ya. Nah, sekarang tolong didengarkan dulu usia dalam 1歳、1歳です。2歳、2歳です。3歳、3歳です。4歳、4歳です。5歳、5歳です。6歳、6歳です。7歳、7歳です。8歳、8歳です。9歳、9歳です。10歳、10歳です。Hai, berikutnya didengarkan kembali. 20歳、20歳です。Hai, oke. Perhatikan ya. Jadi di layar kalian ada kata sai des. Ya, sai ini menunjukkan seperti yang tadi saya sebutkan adalah usia. Nah, 1 tahun, kemudian 8 tahun, dan 10 tahun itu penyebutannya agak berbeda. Ya, jadi tolong diingat-ingat ya. Jadi misalnya 1 tahun bahasa Jepangnya adalah isai. Ya, bahasa Jepangnya 1 adalah ichi. Kemudian ditambahkan usia sai. Nah, ci-nya kalian hilangkan, kemudian digabung menjadi isai. Ya, i dan ci-nya dihilangkan, digabung isai. Kemudian 8 tahun. Ya, 8 tahun adalah hasai. Ya, hasai. Hachi ditambah sai. Kan? Tambahkan sai, double S ya. Hasai. Kemudian 10. Ju. Ya, U-nya dihilangkan, diganti sai, double S ya. Jusai. Jusai. Hai. Kemudian usia 20 tahun. Nah, 20 tahun ini usia yang spesial ya. Nah, dalam bahasa Jepang 20 tahun hatachi. Hatachi desu. Ya. Jadi ini spesial karena bagi orang Jepang usia 20 tahun itu adalah usia menuju kedewasaan. Ya. Jadi tolong diingat kata ungkapan yang khusus ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menyebutkan usia kita dalam bahasa Jepang misalnya kalian ya 16 tahun ju roku sai desu 10 diikuti 6 tambah sai jadi ju roku sai desu 17 tahun ya ju nana sai desu ya ju nana sai desu kemudian 13 tahun siapa yang ingat ya ju sansai desu ju sansai desu 13 tahun. Oke, apakah sampai di sini kalian ingat? Bisa? Hai, gambatte ne. Semangat ya. Bahasa Jepang itu memang sedikit susah, tapi kalau kita berusaha, pasti kalian bisa. Gambatte kudasai. Semangat. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana kalau kita mau bertanya, berapa usianya? Ya, dalam bahasa Jepang kita pakai kata nansai. Nansai. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, nansai desu ka? Nansai desu ka? Silahkan dijawab usia kalian.
Ya, seperti misalnya 16 歳です, 17 歳です, dan seterusnya. Hai, wakarimashita ka? 1 Sampai di sini 歳、 paham ya? 1歳です。Atachi. Hai, 2歳、 atachi desu. 2歳です。3 Kita lanjut ya, sumimasen ne. Oke, sekarang kita coba. Yatte mimashou. Kita coba ya. Kita akan menyebutkan tempat tinggal dan usia. Jadi ini kita akan gabung. Contoh. Watashi wa BTP ni sundeimasu. 16 歳です. Saya tinggal di BTP. Ya, saya 15 tahun. Oke, kita coba ya. Oke, siapa yang bisa? Tinggal di Sudiang. Usianya 16 tahun. Oke, betul sekali. Sudiang ni sundeimasu. 16 歳です. Hai, dekimashita ne? Bisa ya? Tinggal di Maros. Usianya 17 tahun. Hai, betul sekali. Maros ni sundeimasu. 17 歳です. Oke, berikutnya. Tinggal di Pajayang. Usianya 15 tahun. Ya, betul sekali. Pajayang ni sundeimasu. 15 歳です. Hai, kita lanjut. Tinggal di Dayak. Usianya 19 tahun. Ya, betul sekali. Dayak ni sundeimasu. 19 歳です. Hai, yoku dekimashita ne? Bisa ya? Hai, berikutnya. Tinggal di Perumnas. Usianya 14 tahun. So desu ne. Betul sekali. Perumnas ni sundeimasu. 14 歳です. Oke, gambatta ne. Betul ya? Hai. Nah, sekarang kalian coba. Coba ya. Kalian memperkenalkan diri kalian. Diikuti dengan ya. Kita mulai dari awal seperti pembelajaran. Kita mulai dengan memperkenalkan nama, sekolah, kelas berapa, tinggal di mana, dan usianya berapa. Ya, kita coba sebentar ya. Hai, sampai sini bisa dipahami? Hai, oke. Tsuzukimashou, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba kita bercakap. Ya. Hai, perhatikan percakapannya. Nah, kalau tadi di awal kita sudah menjelaskan tinggal di mana, usianya berapa. Nah, kalau ada yang bertanya kepada kita, ya, kalau bertanya berarti kita harus jawab. Ya, contoh misalnya di percakapan ini, ya, Hanashimashou 3. Perhatikan ya, sensei bacakan. Ayu-san, doko ni sundeimasu ka? Doko ni sundeimasu ka? Kemudian si Ayu menjawab, Sudiang ni sundeimasu. Sudiang ni sundeimasu. Nansai desu ka? Nansai desu ka? 15 歳です. 15 歳です. So desu ka? So desu ka? Oke, kita artikan sama-sama dulu ya. Ayu-san, kamu tinggal di mana? Doko artinya di mana? Ya. Kamu tinggal di mana, Ayu? Sudiang ni sundeimasu. Saya tinggal di Sudiang. Nansai desu ka? Berapa usia kamu? 15 歳です. Saya 15 tahun. So desu. Tuh, ya. Jadi dalam percakapan bahasa Jepang itu sering sekali kita mendengarkan nanti kata so desu ka. Ini adalah respon ketika orang lain berbicara kepada kita. Dengan menghargai orang itu kita mengucapkan so desu ka. Oh begitu ya. Oh begitu kah? Seperti itu. Nah, kalian ikuti sensei ya. Ayu-san, doko ni sundeimasu ka? Hai, silakan. Ya, oke. Sudiang ni sundeimasu. Hai. Oke. Nansai desu ka? Hai. 15 歳です.
Hai, so desu ka. Hai, oke desu ne. Jadi, wakarimashita ne? Jadi ketika ada kata doho ni sunde imasu ka, berarti yang ditanyakan adalah, nah, nansai desu ka? Berarti yang ditanyakan adalah usia. Hai, oke. Nah, kita refleksi dulu ya. Apakah kalian paham dengan apa yang tadi kita pelajari? Nah, ungkapan apa yang digunakan ketika menyebutkan tempat tinggal? Ya, betul sekali, ne. Dekimashita. Nani nani ni sunde imasu. Hai, artinya tinggal di. Kemudian, ungkapan yang digunakan ketika menyebutkan usia? So desu ne. Betul sekali. Sai desu. Hai. Jadi mengucapkan sai desu artinya titik-titik tahun. Di depannya kita menggunakan angka. Hai, seperti yang tadi sudah kita pelajari. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Hai,いいですね. Oke, kita lanjutkan kembali. Hai, sekarang kita akan memperkenalkan orang lain, ya. Kalau tadi kita belajar memperkenalkan diri sendiri, sekarang kita belajar memperkenalkan orang lain. Misalnya kita punya teman baru, kita akan memperkenalkan teman kita kepada orang lain, ya. Jadi kita akan memperkenalkan orang lain. Oke, kita lanjut. Hai, caranya kita mau menyebutkan kata kochira wa nani nani san desu. Kochira wa nani nani san desu. Titik-titiknya kalian ganti dengan nama orang yang diperkenalkan, ya. Nah, seperti ini contoh. Misalnya saya akan memperkenalkan Bapak Yamada atau Tuan Yamada, ya. Jadi saya mengucapkan kochira wa Yamada san desu. Kochira wa Yamada san desu. Ini adalah Bapak Yamada, ya. Jadi seperti itu. Kita menyebutkan kochira wa lalu diikuti dengan nama orang yang kita perkenalkan. Nah, ketika memperkenalkan orang lain di belakang namanya ada kata sang. Nah, sekarang apa ya itu sang? Oke, apa itu sang? Nah, dalam bahasa Jepang, ketika kita menyebutkan nama orang lain, itu digunakan kata a, ada kata sang, ada kata cang, dan ada kata kung. Nah, semua kata ini diucapkan di belakang nama orang lain. Ingat ya, jadi hanya digunakan untuk orang lain saja, tidak digunakan untuk diri sendiri. Ya, baik, kita lihat apa perbedaan masing-masing. Ya. Nah, nani nani sama, nani nani sang itu digunakan untuk orang yang baru kita kenal atau orang yang lebih tua dari kita. Ingat, orang yang baru kita kenal atau orang yang lebih tua dari kita. Artinya bapak, ibu, tuan, nyonya, dan nona. Jadi sama dan sang ini dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Oke? Kemudian ada kata nani nani cang. Nani nani cang digunakan untuk perempuan yang sudah akrab dengan kita atau di bawah usia kita. Ya, jadi kalau kamu punya teman perempuan yang sudah akrab, boleh pakai nama cang di belakang namanya. Atau adik kamu atau orang yang di bawah usia kita, itu boleh kita pakai kata cang. Oke, paham ya sampai di sini? Kemudian ada kata kung. Dipakai untuk laki-laki yang sudah akrab, ya. Jadi sama dengan fungsinya yang sudah akrab dengan kita. Atau boleh kita gunakan untuk laki-laki yang di bawah usia kita. Ya. Jadi tolong dipahami ya apa perbedaan antara sama, sang, cang, dan kung. Ne, oboete kudasai. Tolong diingat. Nah, sekarang kita coba.
hanashimashou. Kita coba memperkenalkan orang lain. Nah, situasinya seperti ini. Ani memperkenalkan diri kepada orang lain, ya. Kemudian si Ani memperkenalkan si B atau Banu, ya. Jadi situasinya Ani memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Kemudian dia memperkenalkan si Banu kepada orang lain. Nah, perhatikan, saya bacakan dulu ya. Jadi si Ani dulu yang memperkenalkan diri. Minasan, ohayo gozaimasu. Watashi wa Ani desu. Makassar, 22 koukou no 10年生です。Dozo yoroshiku. Saya ulang. Jadi Ani memperkenalkan diri dulu, ya. Dia siswa SMA 22 kelas 10, ya. Saya ulang. Minasan, ohayo gozaimasu. Watashi wa Ani desu. Makassar第22高校の10年生です。どうぞよろしく。Oke, bisa sampai di sini? Baik, aku dekimashita ne. Kita sudah belajar sebelumnya. Nah, sekarang Ani memperkenalkan si Banu. Oke. Minasan, kochira wa Banu-san desu. Minasan, kochira wa Banu-san desu. Oke. Kemudian si Banu sudah memperkenalkan diri. Lalu diperkenalkan oleh Ani. Sekarang si Banu memperkenalkan diri kepada orang. Hajimemashite, Banu desu. Dozo yoroshiku. Hajimemashite, Banu desu. Dozo yoroshiku. Ya, jadi si Ani mengucapkan bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman, ini adalah Tuan Banu. Kemudian Banu memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Banu. Senang berkenalan dengan Anda. Oke, jadi ketika kita perkenalkan orang lain, kita hanya menggunakan kata ya, minasan kochira wa. Oke, ikuti dengan siapa orangnya. Hai, nah sekarang mari kita berlatih memperkenalkan orang lain. Ya, kita dulu lalu orang lain. Kalian bisa coba dengan teman kalian, oke? Nah, dekimasu ka? Apakah kalian bisa? Oke, untuk hari ini materinya kita hanya belajar menyebutkan ya tempat tinggal, usia, dan memperkenalkan orang lain. Ja, kyou wa kokomade desu. Arigatou gozaimashita. Sampai di sini ya. Terima kasih.